wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismayani dengan NIM 1903020004 dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Samudra. Di sini saya ingin mencoba menjelaskan cara penggunaan software Frontier 4.1. Sebelum kita masuk kepada gimana cara penggunaan software Frontier, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan Stochastic Frontier Analysis. Stochastic Frontier Analysis adalah aplikasi yang digunakan untuk mengukur efisiensi sebuah data dari hasil penelitian. Dan salah satu software di dalamnya adalah Frontier 4.1. Penasaran gimana sih cara menggunakannya? Langsung saja kita simak video berikut ini. Baiklah teman-teman, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuka Google Chrome, di mana terlebih dahulu kita harus mendownload aplikasi Frontier 4.1. Nah, link yang kita gunakan yaitu link Frontier version 4.1. Link yang harus kita ketik yaitu link CEPAS website for Frontier 4.1. Maka, aplikasi Frontier 4.1 akan dengan secara otomatis terdownload. Oke, teman-teman. Aplikasi software 4.1 itu kurang lebih seperti ini. Kita pergi ke data yang terdapat di software Frontier 4.1, di mana di dalam data ini memiliki dua variabel. Yang pertama itu ada variabel Y, variabel X, variabel X1, variabel X2, variabel X3, variabel X4, dan variabel X5. Sebelum data ini dimasukkan kepada software Frontier 4.1, terlebih dahulu software ini kita copy dengan menggunakan Ctrl C atau Ctrl Copy. Baru kita buka sheet yang baru, klik kanan pada layar. Lalu kita klik, kita paste spesial. Maka data tersebut sudah tercopy, bentuknya seperti ini. Lalu kita pergi ke menu file, kita save as, dan kita beri dengan nama dokumen eg1t1.das.tax. Save as-nya ini kita ganti dengan teks MS-DOS. Langsung saja kita save. Lalu kita tekan yes. Kita tekan OK. Oke teman-teman, setelah data tersebut disimpan, lalu kita kepada software Frontier 4.1. Kita buka dan bentuknya itu seperti ini. Bakalan ada perintah, do you wish to type instruction at the terminal or as an instruction file. Maksudnya akan ada pilihan terminal atau instruction. Maka kita pilih terminal dan cukup jawab dengan mengetik huruf T lalu enter, dan akan muncul perintah seperti ini, yaitu di mana enter 1 if you wish to estimate the error component model, or 2 for the effect model. Maksudnya, kemudian pilih 1 atau 2, jadi kita memilih 2. Lalu ketik enter. Bakalan ada muncul perintah seperti ini. Enter the name of your data file. Maksudnya ini adalah masukkan nama file yang telah disimpan, di mana nama file yang kita buat tadi adalah
eg1 t1.das.tax. Lalu kita enter. Nah, baru di sini ada yang namanya enter a name for an output file. Sama memasukkan data, nama data yang telah kita masukkan dengan cara eg1 t1.out.tax. Lalu tekan enter. Bakalan ada perintah lagi seperti ini. Are you estimating a production or cost function? Enter one for production or two for cost. Maksudnya akan ada pilihan satu yaitu produksi dan dua yaitu cost, maka kita pilih produksi. Ketik saja di sini angka 1 lalu enter. Selanjutnya akan muncul lagi perintah is the dependent variable locked? Yes or no? Maksudnya itu akan ada pertanyaan apakah ada variabel independen. Maka di sini kita jawab dengan yes. Dan lalu bakalan muncul perintah how many cross section in the data. Maksudnya itu masukkan jumlah data yang kita miliki tadi. Data tadi berjumlah, kita ketikkan aja karena tadi datanya itu berjumlah 60, maka kita ketik di sini adalah 60. Lalu kita tekan enter. Bakalan ada perintah how many time periods in the data. Maksudnya masukkan di data tersebut berapa periode. Maka data tersebut itu hanya memiliki satu periode, maka di sini hanya kita ketikkan angka 1 lalu enter. Selanjutnya akan ada perintah seperti ini. How many observation in total in the data. Maksudnya, masukkan kembali jumlah data tadi. Nah, jumlah data tadi kan 60, maka tinggal kita ketik aja 60 di sini, lalu enter. Dan dia bakalan muncul lagi perintah how many regressors are there. Maksudnya, lalu akan ada pertanyaan berapa jumlah variabel X. Karena di data tersebut terdapat 5 variabel X, maka tinggal kita ketikkan angka 5 saja di sini, lalu tekan enter. Terus bakal ada lagi pertanyaan, does the model include delta? Yes or no? Maksudnya akan ada pilihan model independen data Y, maka kita jawab no. Kita jawab no. Enter. Terus bakalan ada lagi perintah how many extreme regression are there. Kemudian akan ditanya apakah ada variabel Z. Nah, pada data yang telah kita simpan tadi tidak terdapat variabel Z, maka di sini cukup kita klikkan saja angka 0 karena di data tersebut tidak ada variabel Z, hanya ada dua variabel yaitu variabel Y dengan variabel X. Selanjutnya ketik enter. Bakalan ada perintah seperti ini. If you do not wish the computer to select starting following using a grade set you must supply time no. Do you wish to supply starting follows? Dan yang terakhir kita hanya perlu mengetikkan no saja lalu enter dan selesai. Maka inilah hasil akhir dari data yang telah dinamis, yang sudah dianalisis
akan muncul dengan nama data EG1 selection.tax, di mana terdapat koefisien standard error traction. Yang dimaksud dengan koefisien adalah koefisien ini digunakan untuk variabel Y dan beta 1 sampai 5 di variabel X. Standard error berfungsi untuk mengetahui pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y. Dan T-ratio itu berguna apabila beta negatif, maka variabel X memiliki pengaruh positif terhadap variabel Y. Dan hasil akhirnya itu seperti ini. Lebih kurang seperti ini, maka main efisiennya itu seperti ini, di mana kemudian traction untuk mengetahui berapa besar pengaruh variabel terhadap variabel Y atau hasil akhir dari data tersebut. Sekian.